Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu berharap hari ini semuanya baik-baik saja dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini walaupun belajar di rumah. Sebelum belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga kali ini, kita akan terfokus pada 3 mata pelajaran. Pertama, Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Adapun tujuan pembelajarannya, cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Ayo membaca. Simaklah bacaan berikut ini tentang usaha keras seorang yang bercita-cita besar. Sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat ibadah umat Katolik. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Khatulistiwa. Setelah kita membaca cerita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa cita-cita Frederick Silaban adalah menjadi arsitek. Halangan yang dihadapinya itu bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan desain Masjid Istiqlal. Kemudian, beliau juga bukan lulusan seorang arsitektur. Kemudian, beliau juga bukan seorang muslim. Nah, kenapa bukan orang muslim, bukan lulusan arsitektur? Nah, dia dapat memenangkan sayembara itu. Nah, karena dia memiliki sikap yang usaha yang gigih.
pantang menyerah, bekerja keras. Nah, dengan kerja kerasnya itu, dengan pantang menyerahnya itu, dengan kegigihannya itu, nah dia dapat melakukan usaha ya, berhasil menyelesaikan Masjid Istiqlal dalam waktu 17 tahun. Berhasil menyandingkan masjid dengan gereja. Kemudian berhasil juga merancang 700 bangunan. Nah, sekarang apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Nah, tadi sudah disebutkan prestasi yang diraihnya oleh Frederick Silaban itu menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah serta sepanjang hayatnya ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dari cerita tadi dapat kita simpulkan usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya yaitu Frederick Silaban bukanlah seorang yang lulusan sekolah arsitektur, tetapi dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Ayo mengamati. Perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama. Nah, perhatikan ini ada 5 gambar tempat ibadah. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Gambar pertama, nama bangunannya masjid, tempat beribadah umat Islam. Kemudian gambar yang kedua, nama bangunannya gereja, tempat beribadah untuk umat Kristen dan Katolik. Pura, tempat beribadah umat Hindu. Wihara, tempat ibadah umat Buddha. Kelenteng, tempat beribadah umat Konghucu dan juga bisa untuk umat Buddha. Ayo berlatih. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap-tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan penggunaan yang khas. Amatilah daerah sekitarmu bersama dengan saudaramu atau orang tuamu karena kamu sedang belajar di rumah, ya, jadi tidak bisa kerja kelompok. Carilah informasi tentang rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. Carilah gambar tentang rumah ibadah tersebut, cari tahu makna setiap bagian bangunan ibadah tersebut bisa melalui internet. Nah, kemudian setelah kamu menemukannya, menggunakan sebuah kertas karton A4, nah tempelkan gambar rumah ibadah tersebut dan berilah keterangan di bawahnya. Tuliskan juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya. Aturlah sedemikian rupa pada kertas tersebut sehingga memudahkan bagi temanmu untuk memahaminya. Nah, nanti hasilnya akan kita pajang di hasil karya siswa jika kita nanti sudah belajar di sekolah. Karena itu, buatlah sedemikian rupa secantik mungkin supaya menarik untuk dilihat. Sekarang Ibu kasih contoh ya, 2 tempat ibadah yang ada di sekitar kita aja. Kita ambil yang terdekat ini dari daerah Cirebon. Ini gambar pertama, ini nama masjidnya Masjid Merah Panjunan. Tahun berdiri pada tahun 1480, tempat ibadah umat Islam. Nah, kemudian sejarah singkatnya, Masjid Merah Panjunan salah satu masjid tertua yang ada di kota Cirebon. Masjid Merah Panjunan ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati Cirebon. Bangunannya memang tak menyerupai masjid pada umumnya, lebih mirip bangunan Jawa yang kental akan suasana Hindu etis. Bukan cuma itu loh, uniknya tembok Masjid Merah ini dilengkapi ornamen piring-piring asal Tiongkok. Karena itulah Masjid Merah disimbolkan sebagai akulturasi budaya. Masjid ini berada di lingkungan kampung Arab karena penduduk sekitar masjid mayoritas keturunan Arab.
Kemudian yang kedua, ini juga masih ada di daerah Cirebon. Nah, nama bangunannya atau Klenteng Hokeng Tong. Berdirinya pada tahun 1389, tempat beribadah umat Konghucu dan Buddha. Nah, kelenteng ini fungsinya untuk apa? Kegunaannya dari segi agama sebagai tempat suci untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa serta melaksanakan penghormatan kepada para nabi ataupun para dewa yang diyakininya. Kemudian dari segi sosial dan budaya sebagai sarana untuk melakukan segala kegiatan sosial ataupun kebudayaan serta dijadikan tempat untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, kalau manfaat atau fungsinya itu sama dengan masjid ya sebagai tempat beribadah atau juga tempat sosial atau peringatan hari-hari keagamaan. Sejarah singkatnya, Klenteng Hokeng Tong dibangun pada tahun 1389 oleh sekelompok orang Tionghoa yang mendarat di wilayah pantai utara Pulau Jawa yang termasuk ke dalam gelombang eksodus ke wilayah Asia Tenggara. Lalu, karena tempat dan tanahnya dianggap cocok serta subur, kemudian dibangunlah pemukiman serta rumah ibadah. Kelenteng Hokeng Tong dipaksa vakum selama 5 tahun pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, itu akibat munculnya Perang Diponegoro. Ditambah dengan adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang melarang kegiatan atau aktivitas orang-orang Tionghoa di Klenteng. Setelah perang usai, Klenteng dipindahkan dan mulai dipakai lagi. Nah, kemudian ada lagi pelarangan aktivitas kelenteng kembali terjadi pada tahun 1972. Nah, ini oleh pemerintah Indonesia. Kala itu, pemerintah mewajibkan kelenteng harus berada di bawah naungan Departemen Agama serta tidak boleh memakai nama Klenteng Hokeng Tong. Dari pembahasan tadi, kita dapat tarik kesimpulan masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Nah, sekarang ayo mengamati. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia ini. Nah, kita perhatikan ini gambar-gambarnya. Ada gambar-gambar hasil dari perkebunan Indonesia. Peta di atas tersebut dinamakan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sekarang kita perhatikan peta penyebaran atau sebaran hewan di Indonesia. Nah, ini ada gambar-gambar hewannya. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan anoa. Sekarang ayo mencoba. Nah, kalian buatlah sebuah peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu. Carilah peta buta wilayah kabupaten di daerah tempat tinggalmu dari internet. Nah, kebetulan kita berada di
wilayah Kuningan, ya. Jadi carilah peta buta tentang wilayah Kuningan. Kemudian cari informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayah kita, di wilayah Kuningan, yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. Kemudian tandailah daerah itu dengan memberikan gambar yang mewakili hewan atau tumbuhan tertentu. Lakukan hal yang sama untuk daerah penghasil sumber daya alam, tumbuhan, atau hewan lainnya juga. Nah, kemudian jelaskan manfaat setiap sumber daya alam, tumbuhan, atau hewan yang kamu tahu tentang masyarakat yang tinggal di wilayahmu. Kemudian buatlah kesimpulan tentang sumber daya alam, tumbuhan, atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. Ayo membaca. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Nah, sekarang pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda view. Perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah ini. Nah, perhatikan ini. Satu, untuk menyimbolkan tekanan, kata pendek sekali. Dua, agak pendek. Tiga, katanya agak panjang. Nah, sekarang praktekkan, lihat kembali puisi tentang penjaga alamku. Praktekkan penggunaan tandanya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Jaga kesehatan, tetap ikutin protokol kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa, mintalah sama Allah untuk kesehatan kita semua. Kemudian jadilah anak yang soleh dan solehah, nurut sama orang tua. Ya. Pelajaran dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.